Setelah menggelar uji kelayakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bushro Mukhodas kemarin, hari ini Komisi 3 DPR mengagendakan fit and proper test untuk Robby Aryabrata. Kita langsung bergabung dengan Heranov Al-Bashir yang akan melaporkan langsung dari gedung DPR. Heranov, bagaimana hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK Robby Aryabrata? Elvita, hasil uji kelayakan dan kepatutan calon unsur pimpinan KPK Robby Aryabrata usai digelar sekitar 10 menit yang lalu setelah rapat pleno Komisi 3 tertutup. Hasil dari keputusan calon uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK pada hari ini memutuskan untuk mengumumkan satu dari dua nama yang sudah diseleksi fit and proper testnya akan diumumkan pada setelah masa sidang pertama, masa reses, sekitar tanggal 12 Januari 2015, bukan pada hari ini, Elvita. Proses fit and proper test pada hari ini berlangsung sama seperti kemarin kepada Bushro Mukhodas yang kembali ikut seleksi calon pimpinan KPK, yaitu dimulai dengan paparan soal visi misi pimpinan KPK, dilanjutkan dengan pertanyaan dari anggota Komisi 3 yang salah satunya membidangi masalah hukum. Bisa jadi pemilihan satu dari dua nama calon digelar pada hari ini, tapi bisa juga ditunda pemilihannya pada masa sidang berikutnya. Hal itu memungkinkan karena batas waktu 3 bulan sejak surat diterima DPR dari pemerintah pada 16 Oktober lalu. Namun, rapat pleno Komisi 3 memutuskan untuk mengumumkan pimpinan KPK terpilih pada masa sidang pertama setelah reses diperkirakan 12 Januari 2015 mendatang, Vita. Surat 2 Capim KPK masuk tanggal 16 Oktober, DPR punya waktu 3 bulan, maka masih ada waktu sampai 15 Januari 2015. Ada banyak pertanyaan yang dicecar oleh masing-masing anggota Komisi 3. Tadi salah satunya dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mencecar soal calon pimpinan KPK Robby Aryabrata saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hari ini. Dia menilai paparan Robby masih terlalu normatif dan belum ada terobosan untuk membenahi KPK. Masinton justru menyindir paparan Robby terkesan mengkritik yang bertujuan untuk memperlemah KPK, bukan sebaliknya untuk membangun kebaikan KPK. Beni pun selaku Wakil Ketua Komisi 3 yang memimpin seleksi akhirnya melunak dengan memberikan waktu tambahan kepada Masinton dan satu anggota lain untuk bertanya atau menyatakan masukan. Tadi kami sempat berbincang kepada salah satu anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, yaitu Desmond Mahesa. Ia lebih cenderung memilih Robby karena lebih layak menekankan proses pencegahan pemberantasan korupsi dalam pencegahan. Dan tadi juga sempat juga menanyakan kepada anggota fraksi dari Hanura, Dosi Iskandar, ia malah tidak setuju dengan salah satu atau cenderung tidak memilih dari dua nama ini. Tadi Dosi menyatakan masih terus mengkaji, belum ada progresif dalam mengambil langkah dan menempatkan KPK sebagai lembaga anti korupsi secara masif, dan posisi KPK belum jelas sebagai apakah lembaga ad hoc yang limitasinya 12 tahun atau 15 tahun. Ini yang masih belum dijelaskan secara detail oleh masing-masing calon unsur pimpinan KPK. Namun, kita kembali pada hasil nanti pada 12 Januari, siapa yang akan terpilih nanti. Berikut pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Hanura, Dosi Iskandar. Duanya belum, kita masih memerlukan kajian dan sekarang masih proses dan berlangsung. Ya. Tapi dari pikiran-pikiran yang disampaikan oleh kedua kandidat itu yang kita dalami sejak kemarin sampai sekarang, ya belum ada yang progresif ya dalam mengambil langkah-langkah menempatkan KPK sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi secara masif. Nanti yang pertama. Demikian, kembali ke studio, Elvita.